Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati para dewan juri yang arif lagi bijaksana dan para sahabat sekalian yang saya kasihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mampu membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hingga yang kita rasakan sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Harini Aina Syafira dari Mansatu Flores Timur, menyampaikan sedikit mauizah yang besar harapannya dapat bermanfaat baik bagi diri saya sendiri dan juga bagi para hadirin sekalian, yang insya Allah akan diberi judul Manfaat Digitalisasi Ekonomi Syariah. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Don Tapscott, seorang pemerhati perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Amerika Serikat, telah menuliskan sebuah karya dalam bukunya yang berjudul The Digital Economy Promise Empire and the Age of Network Intelligence, menyatakan bahwa dinamika masyarakat industri yang berbasis pada baja, kendaraan, jalan raya ke arah dinamika masyarakat ekonomi baru yang terbentuk dari silikon, komputer, dan jaringan. Yang artinya bahwa di era kita sekarang ini, mau tidak mau kita telah digeluti dengan yang namanya digitalisasi di setiap aktivitas kita. Apalagi dalam masalah ekonomi. Terutama kita sebagai umat muslim tentu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya ekonomi syariah. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ekonomi syariah merupakan salah satu sistem ekonomi yang berlandaskan dari nilai-nilai Islam berdasarkan Al-Quran, hadis sunnah, qiyas, dan ijma. Yang bertujuan untuk apa? Yang bertujuan untuk membedakan prinsip ekonomi konvensional dengan prinsip ekonomi yang berpedoman pada nilai-nilai Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepadamu. Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan, janganlah kalian melakukan sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta benda, akan tetapi dengan jalan yang telah disyariatkan, yang terjadi antara saling ridho antara penjual dan pembeli. Maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai dasar dalam mencari harta benda. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Abi Sa'id al-Khudri yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u antarodin, rawahul Ibnu Majah. Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli berdasarkan suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan transaksi jual beli secara online? Nah, dari penjelasan ini boleh melakukannya, akan tetapi dengan asas kejujuran, sebagaimana sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tajirul aminu as-sadiqul muslimu ma'asy syuhada wa fi riwayah ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada yaumal qiyamah, rawahul Ibnu Majah wal Hakim wad Daruqutni wa ghairuh. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur, amanah dan terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang yang mati syahid di yaumil akhir kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, Daruqutni dan yang lainnya. Masya Allah, begitu mulianya pedagang yang bersikap jujur, sampai-sampai dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Berdasarkan penjelasan ini, maka kiranya dapat dipahami bahwa Al-Quran dan hadis memiliki peran penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup dan kesimpulan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada kita semua untuk dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi ini agar dapat memperkuat ekonomi syariah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan dapat menjadikan ekonomi syariah sebagai dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan keuangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memudahkan jalan kita untuk menjadi hamba yang diridhoinya. Akhirul kalam, unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan dan janganlah Anda melihat dari siapa yang menyampaikannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.